Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan mulai pelajaran bahasa Arab kita dari buku Berkenalan dengan Bahasa Arab. Buku ini terdiri dari 5 langkah, ya, 5 bagian yang saya sebut dengan langkah. Jadi ada 5 langkah dan masing-masing langkah terdiri dari beberapa bab. Kita mulai dari langkah yang pertama, ya. Langkah pertama bab 1 tentang ilmu shoraf dan ilmu nahwu. Ya. Halaman 9, silakan untuk buka. Dalam bahasa Arab, untuk bisa membuat dan memahami kalimat dengan baik dan benar, kita harus belajar terlebih dahulu ilmu shoraf dan ilmu nahwu. Ya, jadi kalau kita ingin bisa membaca literatur berbahasa Arab, atau kita mungkin ingin menyusun kalimat sendiri, ya, kalimat yang kita inginkan, maka kita harus terlebih dahulu mempelajari 2 buah ilmu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shoraf, ya. 2 ilmu ini wajib, ya, kita pelajari di awal pertama kali kita belajar bahasa Arab. Ya, apa itu ilmu shoraf dan apa itu ilmu nahwu? Ya, kita mulai dari ilmu shoraf. Ilmu shoraf adalah ilmu mengubah. Ya, shoraf itu mengubah, ya, ilmu mengubah. Karena di sini saya definisikan ilmu shoraf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam. Ya, misalnya dari dalam kamus bahasa Arab kita mendapati kata kataba yang artinya menulis. Atau lebih lengkapnya kataba itu artinya telah menulis, karena ini adalah kata kerja untuk waktu lampau. Kataba menulis atau telah menulis. Nah, dengan bermodalkan ilmu shoraf, kata kataba ini nanti bisa kita ubah menjadi kata-kata berikut, yaitu yaktubu yang artinya sedang menulis, atau uktub, tulislah, katibun, penulis, maktubun, yang ditulis, maktabun, tempat menulis, dan lain-lain. Ya, atau misalnya nanti dari kataba, kataba ini sebenarnya arti lengkapnya dia telah menulis. Dia, satu orang laki-laki, telah menulis. Nanti bisa kita ubah menjadi misalnya kamu, ya, kamu satu orang laki-laki telah menulis, yaitu katabta. Ya, katabta, kamu satu orang laki-laki. Tapi kalau kamu satu orang laki-laki nanti katabti. Kalau saya telah menulis nanti katabtu. Nah, itu semua akan kita pelajari nanti dalam ilmu shoraf, ya. Jadi dengan belajar ilmu shoraf kita akan bisa mengubah-ubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam. Insyaallah nanti akan semakin jelas kalau kita sudah belajar ilmu shoraf. Jadi yang antum harus ingat, ilmu shoraf itu ilmu mengubah kata, ya, itu aja. Kemudian yang kedua, ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyusun kata menjadi kalimat dan menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 2 hal. Ya, ilmu yang mempelajari 2 hal. Yang pertama, mempelajari bagaimana sih caranya menyusun kata demi kata menjadi kalimat. Ya, misalnya di rumah kita punya kamus bahasa Arab yang terdiri dari ribuan kata, bahkan mungkin jutaan kata, gitu ya. Nah, jika kita ingin menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam kamus itu, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, ilmu nahwu itu mempelajari tentang bagaimana sih menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu mengenal istilah harokat, yang mana sebuah kata itu memiliki harokat-harokat. Ya, ada fathah, dhammah, kasrah, sukun, gitu ya. Itu namanya harokat. Nah, harokat akhir sebuah kata itu
ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, itu nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya dia. Ya, sesuai dengan kedudukan dia atau posisinya dalam kalimat. Ketika misalnya dia berkedudukan sebagai pelaku atau subjek, nanti dia harokat akhirnya misalnya dhammah. Atau misalnya dia nanti berkedudukan sebagai objek, ya, yang dikenai pekerjaan atau korban, maka nanti dia harokat akhirnya kita kasih fathah. Misalnya di sini ada kalimat nasara. Nasara itu artinya telah menolong, ya. Nasara telah menolong. Zaidun, si Zaid, Muhammadan, si Muhammad. Zaid telah menolong si Muhammad. Di sini Zaid sebagai pelaku atau subjek, Muhammad sebagai objek. Tapi sekarang kita ganti. Yang jadi pelakunya itu si Muhammad, yang objeknya Zaid. Maka kalimatnya menjadi Nasara Muhammadun Zaidan. Muhammad telah menolong si Zaid. Coba antum perhatikan di situ. Ya, lafaz Zaid dan Muhammad itu bisa berubah. Ya, harokat akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, ketika berkedudukan sebagai subjek atau pelaku, maka berharokat akhir dhammah. Namun ketika berkedudukan sebagai objek, maka berharokat akhir fathah. Ya, penjelasan rincinya akan diberikan dalam buku ini. Nanti dalam buku ini kita akan belajar kedudukan-kedudukan kata. Ya, nanti ada banyak kedudukan kata, ada puluhan yang insya Allah akan kita pelajari secara bertahap. Insya Allah mudah ya kalau kita nanti belajarnya secara bertahap, pelan-pelan saja, satu demi satu. Nah, jadi demikian ya materi bab 1 ini. Intinya adalah kalau kita ingin bisa membaca literatur berbahasa Arab atau kita ingin membuat tulisan berbahasa Arab, maka kita wajib mempelajari ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Ya, ilmu sharaf itu kita belajar mengubah kata. Nah, dari kata-kata yang sudah kita ubah itu ditambah dengan kata-kata yang ada dalam kamus nanti, ya, kalau kita pengen susun menjadi kalimat, harus kita belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Nah, kemudian ya kalau kita ingin menyusun kata menjadi kalimat, nanti kadang ya ada kata-kata yang harokat akhirnya harus kita ubah sesuai dengan kedudukan dalam kalimat, dan itu nanti dipelajari dalam ilmu nahwu juga. Ya, jadi ilmu nahwu itu belajar dua hal. Yang antum harus ingat itu aja. Ilmu nahwu ini mulai mempelajari dua hal. Ya, mempelajari cara menyusun kata menjadi kalimat. Yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kalau ilmu sharaf, ilmu mengubah kata. Dan kaitan antara ilmu sharaf dan ilmu nahwu itu mirip seperti orang ketika ingin membangun sebuah rumah. Ya, ketika orang ingin membangun sebuah rumah, tentu yang dibutuhkan pertama kali adalah material penyusun bangunan, kan gitu ya. Material penyusun rumah, ada batu kali, ada kusen, kemudian genteng, dan lain sebagainya. Harus punya material dulu. Setelah punya material, kita harus tahu caranya menyusun material itu menjadi sebuah rumah. Ya, kita harus tahu di mana kita menempatkan genteng, di mana kita harus menempatkan batu kali, dan lain sebagainya. Nah, ilmu mengumpulkan material itu ibaratnya ilmu sorof. Ya, permisalannya sama dengan ilmu sorof. Sedangkan ilmu menyusun material menjadi bangunan itu ilmu nahwu. Jadi dua ilmu ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ya, oleh karena itu, kedua ilmu ini harus kita pelajari pertama kali ketika kita ingin bisa membaca literatur berbahasa Arab atau kita ingin membuat tulisan yang berbahasa Arab. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Ya, jika masih ada yang belum jelas, silakan nanti tanyakan di grup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.